Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Wa furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sitatu asya'a 6 pira-pira suwiji-wiji. An-niyatu rupane niat
inda ghuslil wajhi ing dalem nalikane mbasuh wajah. Wa ghuslul wajhi lan basuh rai. Wa ghuslul yadaini lan basuh tangan loro. Ilal mirfaqaini sartane sikut loro. Wa mashu ba'di ra'si lan ngusap sebagiane sirah. Wa mashu ba'di ra'si lan ngusap sebagiane sirah. Wa ghuslur rijlaini lan basuh sikil loro. Ilal ka'baini sartane polok loro. Wa tartibulan tertib utawa urut-urut alama ingatase perkara zakarnahu kang wis nuturaken sapa ingsun ingma. Melanjutkan materi kemarin, yaitu di sini fasal wa furudul wudu isittatu asya'a, menjelaskan tentang fardu wudu ataupun rukun dari wudu. Wa furudul wudu isittatu asya'a, fardu ataupun rukun-rukun yang ada di dalam wudu itu ada 6 macam. Fardu itu berarti sesuatu yang wajib dilakukan di dalam wudu. Sesuatu yang wajib dilakukan di dalam wudu ketika kita wudu itu ada 6 macam. 6 itu apa saja? An-niyatu inda ghuslil wajhi. Yang pertama adalah niat. Niatnya itu inda ghuslil wajhi, ketika membasuh wajah. Jadi niat itu memiliki tempat dan waktu. Tempatnya di mana? Niat itu tempatnya adalah di dalam hati. Niat tempatnya di dalam hati, ataupun waktunya itu adalah bebarengan pada saat ataupun berbarengan ketika membasuh wajah, ataupun dibarengkan dengan awal dari sebuah kewajiban. Nah, kewajiban ataupun kewajiban yang ada di dalam wudu, ya, suatu rukun yang awal itu kan membasuh wajah. Lah, niat itu berarti dibarengkan dengan awal pekerjaan melakukan wudu, yaitu membasuh wajah. Jadi pekerjaan wudu yang wajib dalam hal ini. Jadi niat itu dibarengkan pada saat awal pelaksanaan membasuh wajah. Adapun niat yang seringkali kita lafalkan, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari, yang dilafalkan dengan menggunakan lisan, itu adalah hukumnya sunnah. Dan itu belum mengesahkan, ya, karena di situ kan biasanya kita lafalkan pada saat pertama, ya, melakukan wudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Lah, ini pada saat membasuh wajah itu juga perlu menghadirkan niat itu kembali ke dalam hati. Jadi pada saat membasuh wajah, nah, awal membasuh wajah ini berarti niat dibarengkan di sini. Jadi pada saat membasuh wajah ini dibarengkan dengan niat yang ada di dalam hati. Karena niat itu memiliki tempat dan waktu. Tempatnya di hati, waktunya kapan? Adalah pada saat awal melakukan suatu pekerjaan. Seperti halnya niat pada sholat itu berarti dibarengkan pada saat takbiratul ihram. Yang kedua, wa ghuslul wajhi, membasuh wajah. Lah, setelah niat, ya, tadi pada saat, ya, ini dibarengkan dengan niatnya. Rukun yang kedua itu adalah membasuh wajah. Perlu saya garis bawahi bahwasanya yang namanya wajah, area wajah itu memiliki batas vertikal dan juga batas horizontal. Lah, batas vertikalnya itu dari mana sampai mana? Yaitu dari awal tumbuhnya rambut sampai dengan janggut. Lah, kemudian batas horizontalnya itu adalah dari sini, ya, ini centil-centil telinga ini dari telinga sini, ya, sampai centil-centil yang berikutnya. Nah, itu batas horizontalnya. Lah, cuman dalam area basuhan itu di sini ada
ada sedikit berbeda dengan penutupan aurat, dengan menutup aurat. Kalau batas wajah dalam basuhan wudhu itu adalah cenderung melebar. Tetapi kalau batas wajah pada saat menutup aurat itu adalah cenderung merapat. Bukan melebar tetapi merapat. Sebab apa? Ketika kita membasuh wajah, nah ini kan batas akhir ya, batas akhirnya itu kan mulai tumbuhnya rambut. Lah, sesuatu yang batas mulai tumbuhnya rambut ini tidak akan sempurna kita basuh manakala kita tidak menyertakan sedikit rambutnya. Nah, sehingga kita ketika membasuh wajah itu pun juga harus mengenai rambut juga, harus melebihi dari batas tumbuhnya rambut. Tapi kita lebihi sampai mengenai rambut. Tujuannya apa? Supaya lebih sempurna dan batas akhirnya itu juga ikut terbasuh. Nah, bayangkan seumpama kita ambil batas minimalnya, lah ini maka posisi batas akhirnya ini tidak akan terbasuh secara sempurna. Begitu juga dengan janggut ini. Janggut ketika basuhan ini tidak akan sempurna malah karena kita tidak mengambil sedikit dari bagian leher. Nah, maka kita juga harus melebihi sampai bagian leher juga. Di samping juga harus lebih sini ya. Jadi ini terkena kaidah fikih malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Jadi sesuatu yang tidak bisa sempurna ya. Sesuatu yang tidak bisa sempurna, sesuatu yang wajib itu tidak bisa sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu tersebut pun ikut wajib ya. Membasuh batas batas akhir dari wajah ini tidak akan sempurna kecuali dengan menyertakan rambut, maka di sini juga akan terkena hukum wajib. Jadi menyertakan sedikit bagian rambut itu juga wajib guna menyempurnakan area wajah. Tetapi akan berbeda manakala batas wajah dalam menutup aurat. Tadi batas wajah itu mulai tumbuhnya rambut sampai janggut. Lah kalau menutupi aurat, nah ini kan aurat wanita pada saat sholat itu kan kecuali wajah dan telapak tangan. Nah sehingga kalau masalah menutup, lah ini harus lebih merapat. Jadi ini batas tumbuhnya rambut ini berarti sedikit ke bawah supaya bisa sempurna menutupi batas akhir dari wajah. Ini kalau menutup aurat. Sedangkan kalau membasuh wajah ini adalah areanya cenderung melebar, sedangkan dalam penutupan aurat itu adalah cenderung merapat. Wa ghuslul yadaini, kemudian yang ketiga ya tadi niat, yang kedua adalah membasuh wajah, dan yang ketiga adalah wa ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan, ilal mirfaqaini, besertaan dengan kedua sikut. Nah tadi menyertakan, bukan sampai batas sikut. Nah kalau sampai batas sikut itu kan berarti sikutnya tidak ikut serta, tetapi di sini menyertakan kedua sikut sehingga sikut ini juga ikut kebasuh. Tadi ini khususnya bagi kadang anak-anak sekarang itu kan, bagi remaja-remaja putri biasanya bagi pelajar itu kadang ininya pakaiannya itu kan di sini meleketet, sehingga ketika diwingkis ya, ketika dilipat itu biasanya baru sampai setengah ini sudah seret. Nah ini belum sampai batas sikut ini. Lah kalau sumama membasuh tangannya ini sampai sebatas ini ya berarti wudunya tidak sah. Ya. Wudunya tidak sah. Padahal batasnya itu adalah sampai sikut, bahkan sikutnya itu harus ikut serta. Berarti harus tadi seperti halnya wajah, batas akhirnya adalah tumbuhnya rambut, berarti menyertakan rambut. Lah sikut berarti supaya sikutnya ikut terkena ya berarti harus di atas sikut. Ya, supaya sikutnya itu juga ikut terkena. Nah ini tadi yang sangat rawan sekali itu adalah remaja putri zaman now sekarang itu kan pakaiannya itu pakaian yang ketat, sehingga ketika dilipat ini tidak sampai pada sikut. Jadi apalagi tangannya besar sehingga di situ untuk
dilipat ke atas saja itu sangat kesulitan sekali. Nah, ini ketika membuat pakaian ini juga harus bijak ya, harus dilonggarkan supaya ketika mau ambil wudhu ini bisa dengan mudah. Lah kemudian pada saat berwudhu lihatlah area-area bagian yang ada di dalam kuku, apakah di situ ada kotorannya atau tidak. Karena di situ bisa menghambat masuknya air ke dalam bagian dalam kuku. Ataupun di situ ada sesuatu yang menghalangi masuknya air seperti getah ataupun mungkin tip X ya, bekas tip X, atau barangkali ada yang mengenakan pacar yang dengan menggunakan bahan yang cat, yang sehingga di situ bisa menutupi pori-pori, bisa menghalangi masuknya air ke dalam pori-pori kulit. Ini juga harus dihilangkan dulu. Biasanya kalau anak-anak sekolah ini tip X ini yang sering ya. Jadi di sini banyak tip X ini juga harus dibersihkan dulu karena bisa menghambat masuknya air ke dalam pori-pori. Nah, di area yang ada di dalam kuku dibersihkan dari kotoran-kotoran, kemudian barangkali ada getah ataupun cat ataupun yang lainnya yang bisa menutupi pori-pori ataupun menghalangi masuknya air ke dalam pori-pori, maka di situ harus dibersihkan terlebih dahulu. Yang selanjutnya wa mashu ba'di ra'si. 1 2 3 4. Yang keempat itu adalah mengusap sebagian kepala. Ini ada perbedaan kata. Di sini ada hosli, hoslu, kemudian mashu. Nah, apa bedanya hoslu dengan mashu? Kalau hoslu membasuh, ini mengusap. Bedanya membasuh dengan mengusap itu apa? Kalau yang namanya membasuh, itu berarti ada unsur mengalirnya air. Jadi di situ ada unsur datangnya air ke dalam bagian tersebut. Tetapi kalau mengusap, ini berarti kita membasahi telapak tangan, kemudian ditempelkan, itu cukup. Itu namanya mengusap. Tetapi kalau membasuh ini berarti kita harus membawa air untuk dialirkan ke dalam bagian tersebut yang kita basuh. Maka tidak benar misalkan kok dalam membasuh wajah kita cuma membasahi telapak tangan kemudian diusap. Ini namanya mengusap, ini bukan membasuh. Tetapi yang namanya membasuh itu kita membawa air ya di tangan kemudian kita basuhkan ya. Kita gerujukkan, kita alirkan air tersebut pada area-area wajib, pada bagian-bagian yang wajib dibasuh. Wajah, tangan, kemudian juga nanti ada kaki. Tetapi kalau mengusap, kita cukup membasahi telapak tangan tanpa membawa air di sana, itu cukup dioleskan ya, cukup diusap. Ini sudah mencukupi. Itu perbedaan antara membasuh dan juga mengusap. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah wa ghuslu rijlaini ilal ka'bain, membasuh kedua kaki besertaan ataupun menyertakan dua mata kaki. Nah, ini yang perlu hati-hati pada saat membasuh kaki. Ini biasanya bagian tumit nih. Nah, bagian tumit, tungkak itu tumitnya. Tungkak itu tumitnya. Jadi bagian tumit di belakang ini yang biasanya itu masih kering. Ini perlu kehati-hatian ini. Jadi harus ekstra hati-hati di situ. Kita basuh secara merata, termasuk bagian yang di belakang yang sering kadang ketinggalan. Sering masih kering. Lah ini tumit, bagian tumit. Nah, makanya di situ ada peringatan wailul lil aqab ya, celakalah bagi orang-orang yang di situ meninggalkan membasuh bagian tumit nih. Jadi sering tumitnya itu ketinggalan atau masih kering. Nah, ini seperti halnya yang lainnya pada membasuh tangan, menyertakan sikut supaya lebih sempurna, berarti harus di atasnya sikut ya, harus batas akhirnya itu dilebihkan supaya batas air ini terbasuh dengan sempurna. Begitu juga dengan kaki. Pada saat membasuh kaki ini juga hampir sama dengan tangan. Ini bagian kukunya ini ya, kuku yang sering ke sawah. Ya, biasanya kan di situ banyak tanah-tanah yang masuk, makanya lebih aman
lebih aman itu adalah kukunya selalu dibersihkan supaya tidak banyak kotoran-kotoran yang masuk ke dalam kuku, sehingga ketika kita bersuci baik untuk wudhu ataupun mandi besar ini tanpa repot-repot harus membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam kuku ya. Dan yang terakhir itu adalah wat tartibu ala ma dzakarnahu, mengurutkan sesuai dengan urutan-urutan yang tadi telah disebutkan, yaitu mulai dari membasuh wajah, membasuh kedua tangan, kemudian mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kaki. Ini dari awal sampai akhir ini harus diurutkan, jangan dibolak-balik, ini tidak boleh ya. Jadi kalau niat ini bersumber dari hadis innamal a'malu biniyat, lah kemudian tertib ini juga diambilkan dari hadis ibda'u bima bada Allahu bihi. Jadi mulailah dengan sesuatu yang Allah itu memulai darinya. Lah ini kan dalil tentang wudu itu kan pada surat Al-Maidah ayat 6, idza qumtum ila sholati fasilu wujuhakum dan seterusnya. Ini kan Allah menyebutkan di dalam ayat tersebut itu kan fasilu wujuhakum, membasuh wajah, kemudian di situ membasuh kedua tangan, kemudian mengusap sebagian kepala, dan juga wa arjulakum ilal ka'bain, lah kemudian kedua kaki besertaan dengan kedua mata kaki. Ini kan runtut. Nah berarti kita meruntutkan sesuai dengan firman-firman Allah di atas ya. Tadi ini adalah rukun wudu. Jadi sesuatu yang harus kita lakukan. Seumpama di situ kok tidak ada satu saja, maka wudunya tidak sah. Ataupun misalkan tidak urut, maka wudunya tidak sah. Ataupun tidak niat, ya, jadi tidak menghadirkan niat di dalam hati, maka juga wudunya tidak sah. Nah kemudian yang tidak kalah pentingnya di sini pada saat membasuh wajah. Nah ini kan seringkali saya melihat ketika membasuh wajah ini banyak yang tidak menjaga dari air bekas basuhan ataupun yang disebut dengan air mustakmal. Jadi ketika membasuh wajah, di situ tetesan dari bekas basuhannya itu terkadang kembali lagi ke dalam kedua telapak tangan. Lah itu digunakan lagi untuk membasuh lagi. Lah ini kan berarti air yang ada di telapak tangan itu sudah tercampur dengan tetesan air mustakmal, berarti kan menjadi mustakmal semua. Nah ini perlu hati-hati, makanya ketika membasuh ini sebisa mungkin kedua tangan yang mengambil air ini juga kita jauhkan dari kepala, dari muka lah, sehingga bisa dari atas ataupun bisa posisi samping kayak gini, supaya menghindari tetesan dari bekas air wudhu itu kembali kepada telapak tangan yang kita gunakan untuk membasuh. Nah ini kan bisa menjadi mustakmal, sehingga wudunya ini tidak sempurna ataupun tidak sah. Ataupun misalkan di situ bak airnya, volumenya ini kurang dari 2 kula, sehingga percikannya itu kembali ke dalam bak tersebut. Jadi ketika membasuh kemudian ada percikan air yang bekas basuhannya itu kembali kepada bak tersebut, ini sehingga air yang digunakan untuk berwudu itu juga menjadi mustakmal. Ataupun dalam wadah misalkan dari ada pakai kaleng bekas cat yang kita lubangi, nah ini juga perlu kehati-hatian supaya di situ percikannya tidak kembali lagi ke atas. Nah ini yang perlu kita pahami bersama ya. Walaupun di situ misalkan menggunakan air kran ya, itu juga tetap harus waspada, karena di situ ya tetesan-tetesan yang kembali kemudian kita tampung ke dalam tangan ini juga menjadi mustakmal, meskipun di situ menggunakan air mengalir ataupun bak mandinya besar. Tetapi manakala kita tidak bisa menjaga dari tetesan-tetesan yang akhirnya kembali kepada kedua telapak tangan, ini juga menjadi mustakmal juga ya. Ini perlu kehati-hatian ini dalam wudu, karena di sini wudu pun merupakan syarat sah untuk kita bisa melaksanakan sholat. Gerbang menuju sholat itu juga harus suci dari hadas, ini suci dari hadas ini dengan cara berwudu. Ini adalah
rukun wudu yang perlu kita pahami bersama. Lah kemudian di samping ada rukun itu berarti kan sesuatu yang wajib, di situ juga ada kesunahan-kesunahan. Wa sunanuhu utawi piro-piro sunai wudu iku asratu asya'a 10 piro-piro swiji-wiji. Atasmiyatu rupane maca bismillah. Wa ghuslul kafaini lan basuh epek-epek loro qabla idkhalihima ing dalam sadurunge manjingaken kafaini al inaa ing wadah. Wal madmadatu lan kekemu wal istinsaku lan nyesep banyu maring irung wa mashu jami'i ra'si lan ngusap sekabehane sirah wa mashul ulunaini lan ngusap kuping loro zahirihi marupane bagian dohire utawa bagian jabane ulunain wa batinihi malan bagian jerone zahirihi marupane bagian jabane udhunaini wa batinihi malan bagian jerone udhunaini bima in kelawan banyu jadidin kang anyar wa tahlilul lihyati lan nyela-nyelani jenggot al-kasati kang ketel wa tahlilu asabi ilyadaini lan nyela-nyelani piro-piro drijine tangan loro warijlaini lan sikil loro wa taqdimul yumna lan dinginaken anggota tengen alal yusra ngeriaken anggota kiwa wa taharatu lan sesuci salasan kelawan kaping telu wal muwalatu lan nuli-nuli. Berikutnya kesunahan-kesunahan wudu itu ada 10 macam. Kalau tadi rukunnya ada 6, lah kalau sunahnya ini ada 10 macam. Yang pertama apa? Atasmiyatu membaca bismillah. Lah bismillah itu kapan ya? Berarti sebelum kita mulai melaksanakan wudu kita membaca bismillah dulu. Lah kemudian wa ghuslul kafaini membasuh kedua telapak tangan qabla idkhalihima al inaa sebelum kita memasukkan kedua telapak tangan tadi ke dalam wadah ataupun ke dalam bak air. Nah, ketika misalkan bak airnya besar ya, di situ airnya banyak, nah ini kan berarti kan kita kobok ya, sebelum kita mencelupkan kedua telapak tangan ini kita basuh dulu, kita cuci dulu. Yang selanjutnya wal madmadatu lan kekemu ya, berkumur. Nah, wal madmadatu berkumur ya, jadi berkumur-kumur. Nah ini kalau lebih sempurnanya itu ya berarti sampai dengan bagian sampai tenggorokan, di kupiuk-kupiuk, kemudian juga di nah itu sampai batas sampai situ, kemudian kita keluarkan sehingga di situ kotoran-kotoran yang ada di dalam mulut ini bisa keluar sempurna. Yang selanjutnya adalah wal istinsaku, menghisap air ke dalam rongga hidung ya, kita hisap. Nah, kita hisap, lah kemudian setelah kita hisap kita keluarkan. Nah, kita hisap, jangan dihisap terus nanti sakit ya. Nanti kita keluarkan. Kemudian kita keluarkan. Nanti kita hisap sampai sini, lah kemudian kita keluarkan. Di situ nanti bisa mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hidung. Lah, antara membaca bismillah, membasuh kedua telapak tangan, kemudian berkumur dan menghisap air ke dalam hidung, ini kita lakukan sebelum membasuh wajah yang merupakan rukun dari wudu. Wa mashu jami'i ra'si, kemudian kesunahannya. Nah, tadi kan kalau rukunnya itu kan mengusap sebagian kepala, tetapi kesunahannya, nah berarti kalau sebagian itu ya berarti walaupun cuma sedikit kita usap ini sudah cukup. Nah, tetapi untuk mendapatkan kesunahan itu adalah kita usap semuanya. Nah, berarti caranya bagaimana? Nah, berarti posisinya kita tepungkan di sini, kemudian jempol kita taruh di pelipis di sini ya. Lah kemudian kita sudah
basahi terlebih dahulu, kemudian ke arah belakang. Nah, kemudian kita kembalikan lagi. Nah, ini merupakan satu kali usapan. Jadi kita ke belakang, lah kemudian kita balikan ke arah depan. Ini merupakan satu usapan. Kemudian kita ulangi sampai 3 kali. Ini berarti mengusap seluruh bagian kepala. Wa masul udhunaini zahirihima wa batinihima. Kemudian selanjutnya adalah setelah kita mengusap kepala, ini mengusap kedua telinga, yaitu bagian luar maupun bagian dalam. Bagian dalam, kemudian juga bagian luar. Untuk bagian dalam ini kita pakai jari telunjuk. Ini tadi kita menyela-nyelani lipatan-lipatan yang ada di dalam. Lah kemudian untuk bagian jempol ini berarti khusus bagian luar. Lah ini berarti ke sini. Ya. Ini ke sini. Lah ini untuk bagian luarnya menggunakan ibu jari. Dalam mengusap kedua telinga ini adalah dengan air yang baru, bukan air bekas mengusap kepala. Kemudian wa tahlilul lihyati al-kasati, menyela-nyelani jenggot yang tebal. Nah, tadi sebetulnya kalau orang yang berjenggot tebal itu kan di situ yang wajib itu adalah bagian luarnya saja, kita basuh bagian luarnya saja. Tetapi di situ ada kesunahan untuk disela-selani. Ini sunnah. Lah, kriteria jenggot tebal itu yang seperti apa? Kriteria jenggot tebal itu adalah sekira ketika kita berhadapan-hadapan dengan orang lain, maka di situ orang lain yang memandang jenggot tersebut ini tidak melihat kulitnya, tidak melihat rongga kulit yang ada di jenggotnya. Jadi saking ketelnya sehingga di situ tidak terlihat bagian-bagian kulit yang ada di dalam jenggot. Kalau ini kan saya kan tipis, ini kan bisa kelihatan. Tetapi kalau orang yang berjenggot tebal ini tidak bisa nampak di situ. Jadi tidak bisa menampakkan rongga kulitnya. Kulitnya itu tidak akan kelihatan. Itu yang dinamakan dengan jenggot tebal. Tetapi kalau jenggot yang tidak tebal ini kan bisa masih menampakkan kulit bagian dalamnya. Nah, ini kalau orang yang berjenggot tebal pada saat membasuh wajah ini cukup dengan bagian-bagian luarnya saja. Tetapi ini ada kesunahan juga kita sela-selani biar di situ air bisa masuk ke dalam. Berikutnya adalah wa tahlilu asabi'il yadaini, menyela-nyelani jari-jari telapak jari-jari kedua tangan dan juga kedua kaki, yaitu dengan cara seperti ini. Kita bisa isbak ataupun ngapu rancang. Nah, kita sela-selani di situ. Kemudian juga kedua kaki ini juga kita sela-selani ya, dari mulai jari kelingking sampai ke kelingking kanan sampai kelingking kiri. Wa taqdimul yumna, kemudian mendahulukan anggota kanan mengakhirkan anggota kiri. Jadi kanan dulu kemudian kiri. Ini sunnah. Nah, kalau kita balik bagaimana? Ya sah sih sah, tetapi itu khilaful aula berarti. Jadi meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Nah, jadi lawan dari sunnah itu adalah khilaful aula. Jadi meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Ini tadi mendahulukan anggota kanan mengakhirkan anggota kiri. Nah, sebabkan ada orang yang kebel itu kadang barangkali biasanya memakai anggota kiri sehingga dalam wudu pun akhirnya mendahulukan anggota kiri dulu. Nah, ini tetap sah, tetapi di situ hukumnya adalah khilaful aula. Wa taharatu salasan. Jadi kita melaksanakan mulai dari basuhan awal sampai akhir ini adalah kita ulangi sebanyak 3 kali semua. Jadi rangkaian yang kita lakukan, pekerjaan wudu yang kita lakukan baik wajib ataupun yang sunnah ini kita lakukan sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir itu adalah muwalah. Muwalah itu adalah kita lakukan dari awal sampai akhir itu adalah secara kontinu. Jadi setelah kita melakukan ini kemudian langsung berpindah pindah ke berikutnya. Nah, jadi
Lah kalau seumpama gini, misalkan kita wudhu di rumah, airnya habis, listriknya mati, nah, baru tengah-tengah, lah kemudian kita lanjutkan ke masjid. Nah, masjidnya jauh enggak? Kalau misalkan dekat, ini dengan sekira di situ masih basah, bagian anggota tubuh kita masih basah, ini masih dikatakan mualah. Tetapi kalau sampai ke masjid terus bekas basuhannya itu sudah kering, ini berarti sudah tidak dinamakan dengan mualah. Lah emang boleh misalkan wudhu di rumah baru separuh kita lanjutkan ke masjid, boleh, asalkan belum ada sesuatu yang membatalkan. Nah, kita lanjut, baru tengah-tengah kita lanjutkan ke masjid, yang penting belum ada sesuatu yang membatalkan wudhu, ini masih boleh. Tetapi kan di situ tidak melaksanakan kesunahan dari mualah. Ya kalau bolehnya ya boleh, tetap sah juga, tetapi berarti tidak melaksanakan kesunahan mualah. Nah, jadi mualah ini dengan sekira bekas basuhannya ini masih basah, ini dinamakan dengan mualah. Oke. Materi kita kali ini dari furudul wudu dan sunah-sunahnya wudu, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.